Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita perlu banyak belajar dari pengalaman orang lain supaya ada perbaikan. Dari waktu ke waktu ada perubahan yang terjadi pada diri kita menuju perilaku dan kebiasaan yang lebih baik. Suatu ketika ada seorang psikiater kedatangan tamu seorang ibu. Dia membawa anaknya dengan informasi bahwa si anak itu suka ngamuk, suka marah, susah dikendalikan. Kalau kebetulan marah, maka marahnya menjadi-jadi. Si ibu tadi bertanya, gimana ini caranya menghilangkan kebiasaan yang tidak baik itu. Kata sang psikiater begini, pulang dari sini tolong ibu bawa paku ini. Paku yang sudah dibungkus secara rapi supaya bawa pulang dengan catatan, ketika anak ibu marah, maka pakulah pohon atau bambu yang ada di belakang rumah ibu. Setiap hari begitu harus dilakukan, kata sang psikiater. Oh baik, kalau cuma itu, apa bisa menghentikan marahnya? Coba ibu lakukan dulu. Hari esoknya anaknya mulai marah. Sang ibu ke belakang maku pagar itu, pagar dari bambu. Begitu marah lagi, dipaku lagi, begitu terus sehari sampai mencapai puluhan, bahkan 50 paku yang nempel, yang nancap di bambu yang sudah disediakan. Selesai proses itu dan anak itu selalu marah, selalu dipasang paku atau ditancapkan paku di bambu itu. Hari berikutnya sang ibu datang lagi pada psikiater. Sudah, tugas itu sudah saya lakukan. Setiap anak saya ini marah, kemudian saya paku pagar bambu yang ada di belakang rumah. Belum selesai ibu, kata sang psikiater. Tugas ibu masih ada lagi. Besok kalau anak ibu mau marah, pengaruhi dia. Dan kalau kemudian bisa dikendalikan marahnya, tidak jadi marah, ambil paku itu, dicabut lagi satu. Mau marah, nggak jadi, cabut lagi satu. Begitu seterusnya, berhari-hari kemudian paku itu habis. Lapor lagi pada sang psikiater. Ibu, sudah saya lakukan tugas ibu, mencabut paku yang nempel, yang nancap di pagar itu, di pagar bambu itu. Apa jawaban sang psikiater? Belum selesai. Ibu belum selesai, masih ada tugas lagi. Sekarang ajak anak ibu ke belakang rumah, diajak melihat bekas tancapan paku itu yang sudah ditarik kembali itu, ada bekasnya apa tidak. Diajaklah sang anak, kemudian disuruh melihat bekas paku yang nancap yang sudah dicabut, ada bekasnya ternyata. Kemudian dibawa lagi kepada sang psikiater, kemudian sang anak diberikan penjelasan oleh sang psikiater tadi. Apakah tadi kamu melihat bekas paku yang ada di bambu itu? Ada bekasnya enggak? Oh ada, kata anak yang sudah lumayan besar. Apa artinya itu? Kata saya, enggak tahu saya apa maksudnya. Itulah kalau kamu marah, kemudian kamu minta maaf, kamu menyesal
kepada orang tuamu atau kepada orang lain, kepada temanmu, ya bisa menyesal itu dicabut kembali, minta maaf itu bisa dihapus kembali bekas marahnya itu. Tetapi yang perlu kamu perhatikan adalah bekas paku itu masih kelihatan. Dan ini gambaran orang yang habis marah, kemudian dia menyesal, minta maaf. Orang mungkin bisa memaafkan, tetapi bekas marahnya itu akan terus membekas di hati orang lain. Begitulah kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh psikiater kepada ibu yang konsultasi tentang anaknya itu menjadi informasi penting buat kita bahwa orang yang marah di mana-mana, orang yang marah sewaktu-waktu, orang yang marah kepada setiap orang misalnya, kalau dia menyesali kemarahannya kemudian minta maaf kepada orang lain, maka mungkin orang lain memaafkan, mungkin orang lain memahami, orang lain kemudian memaklumi, tetapi bekas sakit hati akibat marah itu akan terus terasa, akan terus membekas di hati orang itu. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Berapa kali saudara sehari marah kepada orang lain? Di dalam rumah maupun di luar rumah, berapa hari saudara-saudara marah dalam sehari, sepekan, sebulan, setahun? Berapa kali kita kemudian mengumbar kemarahan kepada orang lain, dan berapa hati yang sudah terluka akibat marah kita? Menyesalkah kita? Sehingga setiap kemudian Idul Fitri selesai, bulan Syawal itu kemudian kita bermaafan satu dengan yang lain. Mungkin mereka memaafkan kita, tapi bekas kemarahan itu tetap akan nempel di hati orang itu. Saudara-saudara sekalian, ini pelajaran buat kita. Dan agama apapun melarang kepada kita untuk bisa atau untuk membiasakan diri dalam kemarahan. Bahkan agama mengategorikan bahwa orang yang mampu menahan marah itu sebagai orang yang bertakwa kepada Tuhan. Coba kita perhatikan firman Allah itu yang menegaskan tanda-tanda orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saudara-saudara sekalian, ayat ini menegaskan kepada kita, segeralah kita menyegerakan dan kepada ampunan Allah, yang Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa saja mereka kategorinya? Pertama, orang yang gampang memberikan sesuatu kepada orang lain, gampang bersedekah, tidak menggenggam materi, harta. Dia berikan kepada orang lain dengan hati ikhlas, dengan hati ridho. Itu orang takwa yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan marah, tidak meledak-ledak, tidak gampang melampiaskan kemarahannya kepada orang lain. Wal afina 'anin nas, dan suka memaafkan terhadap orang lain yang mungkin bersalah kepada kita. Maka kategori yang ketiga tadi, orang bertakwa adalah mereka yang mampu menahan diri, tidak meledak-ledak kemarahannya. Pertanyaannya buat kita semua, saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita ini termasuk orang yang gampang marah, gampang tersulut? Ada sesuatu, tiba-tiba kemudian reaktif, merespon secara spontan, sehingga orang lain kemudian terkaget-kaget dengan sikap dan respon kita itu. Kok bisa masalah kecil menjadi besar? Kok bisa masalah kecil menjadi kobaran besar, menjadi penyulut kobaran besar yang terjadi pada lingkungan? Itulah tanda orang yang belum bertakwa kepada Tuhan, yaitu mereka yang gampang marah, mereka yang mengumbar kemarahan di mana-mana dan kepada siapapun yang terjadi atau dalam merespon segala sesuatu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Mari kita mengambil sebuah hikmah besar dalam hidup ini, bahwa kemarahan itu bukan mendatangkan solusi. Kadang-kadang kemarahan itu justru mendatangkan problem baru dalam kehidupan kita. Coba kita lihat, siapapun orang tidak senang kepada orang yang suka marah itu. Kalau di dalam dunia pendidikan ada guru yang suka marah-marah di kelas, muridnya pasti mengambil jarak. Kalau di masyarakat kok ada orang, ada tokoh yang gampang marah, orang akan menjauh. Di keluarga kita sekalipun, kalau ada orang tua atau bagian dari keluarga itu yang gampang marah, emosional, maka dia akan ditinggal oleh keluarganya. Bahkan kalau dia pergi, orang lain senang. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Pertama, biasakan kita tidak gampang merespon segala sesuatu yang kita lihat dalam kehidupan kita. Camkan dulu, renungkan dulu dalam-dalam, baru kita komentari, kita respon. Yang kedua, jangan suka mengumbar kata-kata, apalagi kata-katanya kasar. Setiap kata-kata kunyahlah dulu. Ibaratnya dikunyah dulu, kemudian keluarkan secara pelan dan baik, secara bijaksana, sehingga orang lain yang mendengarkan akan mendapatkan nasihat-nasihat dari sesuatu yang mestinya harus direspon dengan hal-hal biasa. Di situ letaknya Rasul Muhammad SAW berpesan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, diamlah. Saudara-saudara sekalian, agama menekankan bagi kita untuk tidak menjadi orang yang gampang meledak-ledak emosinya. Wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarahnya. Dan kalau sekali lagi kita suka marah, maka orang di sekitar kita akan gampang meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Akbar, yang Maha Suci, menciptakan kita, merancang kehidupan, mendesain seluruh makhluknya, termasuk manusia di dalamnya. Itu sangat pemaaf. Allah itu memaafkan seluruh kesalahan kita. Allah tidak gampang marah kepada hambanya yang mungkin hambanya itu melanggar kepada ketetapan dan ketentuan Allah. Mungkin hambanya itu tidak mau tunduk dan taat kepada Allah. Justru sebaliknya, hambanya itu berteman dengan iblis dan setan. Allah tetap memberikan sifat terbaiknya kepada kehidupan kita ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bahkan Allah ini Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan kasih sayang. Kalau Allah saja melihat perilaku hamba manusia yang sudah diciptakannya, kemudian diberikannya rezeki, dipeliharanya baik-baik, dijaganya dari berbagai macam ancaman, mereka masih membantah, mereka masih menentang kepada Allah. Allah mengampuni, apalagi kita dalam kehidupan bermasyarakat, hendaknya kita menjadi orang yang suka memaafkan kepada sesama. Maka sifat Rasul Muhammad SAW itu ada yang disebut dengan fatonah, cerdas. Cerdas dalam apa? Pertama, Rasul itu cerdas dalam sisi emosinya. Nabi tidak gampang marah kepada orang yang melawan Rasul, menyakiti hati Nabi. Nabi tetap tenang, tetap teduh, tetap memberikan pemaafannya. Dan beliau memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat beliau yang semula tidak baik menjadi baik, dan setelah baik Rasul bina terus menerus sehingga menjadi orang yang paling tidak menuju kesempurnaan hidup. Fatonah, cerdas emosinya. Inilah yang dimiliki oleh Rasul Muhammad SAW ketika beliau dikejar oleh salah seorang bayaran, Abu Darda. Kemudian Nabi ketangkap karena Rasul ketika dalam kejaran itu kemudian istirahat di bawah pohon, kemudian Rasul tertidur di situ. Orang yang mengejarnya itu kemudian mendekatinya
dan pegang kepala Nabi Muhammad sambil seraya membentaknya, "Ya Muhammad, siapa yang akan menolong dirimu sekarang? Siapa yang akan menolongmu sekarang?" Nabi menyatakan, "Allah." Sebutan Allah yang penuh dengan dorongan, keikhlasan hati menggetarkan orang yang akan membunuhnya, sehingga pedangnya kemudian jatuh oleh Nabi. Pedangnya kemudian dipungutnya, diambilnya, kemudian dipegang, dan orang yang mengejarnya tadi ditanya, "Sekarang pedangmu sudah ada di tanganku, siapa yang akan menolongmu sekarang?" "Tidak ada yang bisa menolongku kecuali engkau Muhammad." Apa jawaban Nabi? "Silakan pulang. Pulang ke rumahmu. Sudah tidak perlu lagi melakukan tugas itu." Kemudian dia melangkah pulang, selang beberapa langkah kemudian dia balik lagi. "Wahai Muhammad, begitu agung akhlak dan budi pekertimu itu, maka hari ini saya tolong dibaiat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Itulah orang yang mampu menahan marah. Orang di sekitarnya pun menjadi takluk, orang di sekitarnya menjadi mengagumi, dan orang yang memusuhinya menjadi sahabat, bahkan menjadi pelindung, menjadi orang yang membentengi dia. Saudara-saudara sekalian, masih banyak kecerdasan-kecerdasan yang lain yang dimiliki oleh Rasul Muhammad SAW itu. Yang kedua adalah cerdas intelektualnya. Kita sama-sama paham beliau bukan orang yang bisa baca tulis. Nabi Muhammad itu orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tetapi pikirannya yang luar biasa itu, kecerdasannya yang luar biasa itu, menyebabkan para guru besar, profesor, doktor di muka bumi ini banyak yang mengutip kalimat demi kalimat yang penuh dengan mutiara dari Rasul Muhammad SAW. Beliau mengutipnya karena dianggap relevan dengan keadaan sekarang, bahkan sampai kiamat. Apa yang diucapkan oleh Rasul Muhammad adalah sesuatu yang bernas, sesuatu yang tidak bisa dibantah akurasinya dan kualitasnya, jangkauan pemikirannya melintas zaman. Rasul kan sering menyatakan besok akan datang, besok akan datang. Kenyataannya terjadi. Itu pikiran Rasul, kecerdasan beliau secara intelektual melampaui zamannya. Maka saudara-saudara sekalian, bagi kita yang mengikutinya, mari kita kembangkan kecerdasan intelektual ini dengan cara banyak membaca. Dunia literasi sekarang yang semakin canggih, semakin mudah didapat, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi orang yang cerdas secara intelektual. Kita senantiasa mengupdate ilmu dan pemahaman kita, sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang ketinggalan informasi. Apalagi sekarang eranya era digital, semua orang bisa mengakses ilmu apa saja, buku apa saja, referensi apa saja, tinggal bagaimana kemampuan dan kemauan kita untuk membaca sebanyak-banyaknya referensi dan literasi yang ada di mana-mana itu. Saudara-saudara sekalian, kecerdasan intelektual terus harus kita pacu dan itu penting buat kita. Kemudian yang ketiga, ada kecerdasan yang dimiliki oleh Rasul Muhammad SAW, yaitu kecerdasan sosial. Bagaimana kita menjadi pribadi yang cerdas secara sosial, bermasyarakatnya cerdas, saling menghargai, toleran, saling memberikan pengaruh positif dalam kehidupan ini. Sehingga Rasul Muhammad SAW itu kalau beliau berbicara selalu didengar oleh orang lain, karena kalimat demi kalimat yang beliau ucapkan itu mengandung ilmu yang luas, ilmu yang mendalam, sehingga orang itu menjadi cerdas secara sosial. Maka kemudian ada hak kita untuk bagaimana hidup bermasyarakat ini supaya kita menjadi orang yang saling ketergantungan secara positif. Kata beliau, ada hak sesama muslim dalam kehidupan ini. Pertama, kalau kita dimintai nasihat, berilah nasihat. Nasihati orang yang membutuhkan nasihat dari kita. Jangan pelit terhadap nasihat, karena orang itu kadang-kadang membutuhkan nasihat dari orang yang sudah lebih memahami, lebih menguasai tentang ilmu. Berilah nasihat kepada mereka.
Di dalam Al-Quran Allah menegaskan, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Maka nasihatilah orang ketika kita diminta nasihat. Yang kedua, dalam konteks sosial, kalau ada orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, jawab yarhamukallah, wajahdikumullah, wajahdibalakum. Saling doa satu dengan yang lain. Bersin saja kita itu kemudian diajari untuk mendoakan sesama, apalagi dalam konteks kehidupan yang lebih luas. Saling mendoakan satu dengan yang lain terdapat dalam ajaran sholat kita. Sholat kita itu kan imam sebelum memulai sholatnya itu dia mentoleh kepada makmum, lurus dan rapatkan shaf barisan, karena lurus dan rapatnya shaf barisan itu menjadi keutamaan sholat kita, sholat jamaah itu. Itu artinya bukan sekedar lurus dan rapat, tapi lurus dalam kehidupan bermasyarakat, rapat dalam kehidupan bermasyarakat itu kita saling bahu-membahu, saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga kehidupan itu menjadi harmoni. Kehidupan ini menjadi serasi, kehidupan ini saling bergantung, dan kehidupan ini saling mengarahkan kepada hal-hal yang lebih baik dan lebih positif. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, bersosial seperti itu, kalau kita ada orang bersin, doakan dia, jawablah doa itu, dan seterusnya. Konteksnya adalah setiap jengkal kehidupan kita menebarkan kebaikan buat sesama, buat orang lain. Yang ketiga, kalau ada orang sakit, jenguklah. Ini kan ajaran yang sangat mendasar. Kalau ada saudara kita, ada teman kita, tetangga kita sakit, lihat. Tetapi bukan sekedar melihat, bawalah sesuatu mungkin untuk dinikmati, dirasakan, makanan misalnya, bawa. Jangan lupa mendoakan kepada Allah buat si sakit supaya diberikan kesehatan dan Allah angkat penyakitnya secepat mungkin dan tidak ada bekas sedikit pun. Allahumma rabbanas adhibal ba'sa isfi anta syafila sifaan ila sifaun la yugadir taqoman. Itulah doa yang kita sampaikan ketika kita menjenguk orang sakit. Di dalam sebuah diskusi Allah menyatakan, aku ini sakit, kenapa engkau tidak jenguk? Para malaikat bertanya, ya Allah, engkau ini kan Tuhan, Tuhan kami, kenapa engkau sakit? Kan nggak mungkin kau sakit. Kata Allah, ketika ada tetangga, ada saudara, ada relasimu sakit, di situ ada aku. Maka jenguklah mereka, di situ akan ketemu dengan aku. Aku ini lapar, kenapa engkau tidak beri makan? Kata Allah dalam hadis qudsi, ya Allah, engkau ini kan Tuhan, masa engkau lapar? Ini kan pertanyaan dari malaikat, masa engkau lapar ya Allah? Ketika ada orang kelaparan, berilah mereka makan. Ketika kau datang kepada mereka, maka di situ ada aku, kata Allah. Kau akan bertemu dengan aku. Aku tidak punya pakaian, kenapa engkau tidak beri pakaian? Ya Allah, engkau ini kan Tuhan, masa masih butuh pakaian? Di saat ada orang membutuhkan pakaian, berilah mereka pakaian. Karena ketika kau berikan pakaian, di situ ada aku dan engkau akan ketemu dengan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konteksnya sangat positif, saudara-saudara sekalian. Bagaimana kita hidup bermasyarakat ini saling menolong, saling peduli, care kepada yang lain. Kemudian kita ulurkan tangan kepada mereka. Sehingga tidak aneh ketika Rasul Muhammad SAW selesai datang dari pemakaman, kemudian Rasul mampir lagi di rumah duka, tanya kepada istri yang ditinggal oleh suaminya, apakah ada pesan dari suamimu sebelum meninggal? Sang istri tadi menjawab, enggak ada ya Rasulullah. Oh ada, Nabi sudah punya insting atau punya perkiraan berdasarkan kebiasaan. Pasti ada pesan-pesan itu, kata Rasulullah. Enggak ada ya Rasulullah, coba pikir lagi, pasti ada itu. Kemudian sang pemilik rumah mengatakan, oh ya benar ada ya Rasulullah, ada kalimat saya nggak paham apa maksudnya. Pertama dia mengatakan andaikan jauh. Yang kedua dia mengatakan andaikan baru. Yang ketiga dia mengatakan andaikan semuanya. Apa maksudnya itu ya Rasulullah? Saya tidak paham itu semua. Rasul kemudian tersenyum menyatakan,
Andekan jauh itu maksudnya suamimu kan biasa sholat jamaah ke masjid, rumahmu dekat dengan masjid. Andekan jauh itu maksudnya dekat saja oleh Allah sudah diperlihatkan saat nazak, balasannya, ganjarannya sudah Allah perlihatkan. Apalagi jauh, semakin luar biasa yang akan Allah berikan kepada orang yang biasa sholat jamaah di masjid. Ini apa yang disampaikan oleh wanita tadi, orang yang baru saja ditinggal oleh suaminya, menggambarkan bahwa Rasulullah menerjemahkan seperti itu. Kemudian yang kedua, andekan baru. Maksudnya apa ya Rasulullah? Suatu ketika suamimu datang ke masjid pagi hari, di masjid, di teras masjid itu ada orang tua yang sedang kedinginan, sementara suamimu menggunakan jaket yang didobel karena sangat dingin suhu udaranya. Yang jaket luar itu diberikan kepada orang tua yang sedang kedinginan, yang dipakai tinggal satu, yaitu yang lebih baru. Andaikan yang baru itu yang diberikan, Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Yang jelek saja diberikan pahalanya sudah seperti itu. Itulah gambaran dari Rasulullah bagaimana agama ini menghargai kepada seseorang yang mau peduli kepada orang lain. Kemudian andekan semuanya, itu maksudnya apa ya Rasulullah? Suamimu dulu pernah makan roti di tengah perjalanan, roti itu ada yang minta karena kelaparan. Oleh suamimu dipotonglah roti itu, yang separuh diberikan, yang separuh dia makan sendiri. Oleh Allah diperlihatkan ketika nazak, pahalanya luar biasa besarnya. Andekan semua aku berikan, betapa besarnya pahala itu. Inilah saudara-saudara sekalian, bagaimana kita memiliki kecerdasan sosial, peduli kepada sesama, saling mendoakan, saling memberikan pertolongan, sehingga Allah pun menjadi sangat peduli kepada kita dan menolong terhadap kehidupan kita. Bahkan Allah akan memberikan balasan-balasan yang jauh, balasannya lebih dahsyat dari apa yang kita lakukan itu. Inilah kecerdasan yang dimiliki oleh Rasul Muhammad SAW, kecerdasan emosi, kecerdasan sosial. Baru yang ketiga, saudara sekalian, ada kecerdasan yang dimiliki oleh Rasul, adalah kecerdasan ekonomi. Rasul Muhammad SAW adalah orang yang bukan tipe pemalas. Mulai dari saat anak-anak, Nabi itu usianya 12 tahun, sudah keliling 9 negara. Keliling 9 negara itu untuk urusan bisnis, dan Rasul sukses dalam bisnisnya itu. Kemudian dia menjadi pemuda yang kaya raya, menikahlah dengan Khadijah. Khadijah adalah jerakan beliau yang sangat kaya juga. Maka pasangan suami istri, istri kaya, suami kaya, jadilah keluarga yang luar biasa kayanya. Apakah kemudian materinya terus dipertahankan sampai Rasul sepuh? Tidak. Dari waktu ke waktu, kekayaannya digunakan untuk operasional dakwah, digunakan untuk menolong orang yang membutuhkan. Dan akhirnya suatu ketika Khadijah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dulu kita ini kaya ya, sekarang materi kita, harta kita semakin habis." Apa jawaban Rasulullah yang sangat bijaksana itu? Sebagai orang yang cerdas secara ekonomi, beliau menjawab, "Memang jumlahnya berkurang, tapi besok Allah akan ganti di akhirat dengan jumlah yang jauh berlipat-lipat." Itulah kecerdasan di dalam urusan ekonomi. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, bukan berarti harta kita hilang. Justru itu sumber datangnya keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Aisyah, Fatimah, putri beliau, ditanya oleh Rasulullah setelah selesai menyembelih kambing, "Wahai Fatimah, bagaimana daging yang sekarang?" "Ya Rasulullah, abiku, daging itu sudah hampir habis. Yang 2/3 sudah habis saya bagikan kepada masyarakat. Tinggal yang 1/3 untuk kita." Coba kalimatnya diperhatikan dengan seksama. Yang 2/3 sudah habis saya bagikan kepada masyarakat, tinggal yang 1/3 untuk kita. Rasul langsung meralat kalimat putrinya itu. Bukan begitu, kalau bahasa sekarang bukan begitu narasinya. Yang 2/3 yang diberikan orang itu tidak hilang, tidak habis. Justru itu yang akan kita jumpai di akhirat. Yang 1/3 yang akan kita makan sendiri itu belum tentu itu menjadi kekayaan akhirat kita, kata Rasulullah.
Nah, disitulah kecerdasan bagaimana Nabi melihat secara ekonomi sesuatu yang kita berikan kepada orang lain tidak hilang, tapi justru itu menjadi investasi atau milik kita besok di akhirat yang akan Allah pertemukan lagi kepada kita besok. Saudara-saudara sekalian, sering saya ilustrasikan seperti orang menggali sumur. Bayangkan menggali sumur, terus tanahnya dibuang keluar, gali lagi, dibuang lagi, mulai semakin dalam, gali lagi, buang lagi, mulai naiknya Nabi dari Madinah ke Sidratil Muntaha, dari Yerusalem ke Sidratil Muntaha, naik jiwanya. Maka kalau dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu mi'rajnya orang beriman. Ketika kita sedang sholat, jiwa kita naik ketemu dengan Allah dalam sebuah dialog indah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Maka orang yang sholat itu kalau dikatakan khusyuk adalah mereka yang ingat kepada Allah mulai dari takbir sampai salam. Yang kedua, memahami apa yang dibaca, maknanya apa. Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan khusyuk itu adalah mereka yang mewujudkan pesan-pesan sholatnya dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita rasakan saudara-saudara sekalian, kalau kita menyebut Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kemudian kita sujud ini kan kepala kita taruh di tempat yang rendah, di tempat yang kita injak, supaya kepala yang biasa berpikir segala sesuatu itu mau merendah di hadapan Allah, tidak menyombongkan diri. Karena orang yang sholat akan dibiasakan dengan gerakan sholatnya itu menjadi orang yang mau merendah, seraya meninggikan dan mensucikan Allah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Saudara-saudara sekalian, itulah indahnya bagaimana kita menjadi pribadi yang cerdas itu. Cerdas dalam religi, cerdas dalam beragama, akan menjadi orang yang tidak asing dengan zaman yang dia alaminya, yang di mana dia sedang hidup. Ada orang yang sekarang ini galau dengan kehidupan ini. Dia sedikit-sedikit bingung menghadapi realitas hidup. Dia senantiasa tidak percaya diri terhadap kemampuan dirinya. Dia tidak percaya bahwa di balik dirinya itu ada kekuatan yang maha menolong. Apa sebabnya? Dia tidak punya kecerdasan religi. Padahal sebenarnya kalau kita yakin seyakin-yakinnya, di balik semua yang ada ini, yang kita alami ini, ada satu kekuatan yang maha menolong kita. Dan orang yang beriman akan yakin dengan semua itu, karena dia sering membaca satu firman Allah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Orang beriman itu sandaran hidupnya. Bayangkan kata-kata sandaran hidupnya itu Allah, sendenan hidupnya Allah. Maka kalau dia bersandar kepada Allah, Allah akan mengangkat mereka dari alam kegelapan, dari alam yang penuh problem, menuju kepada alam yang penuh dengan cahaya dan solusi terbaik. Walladzina kafaru, tetapi orang-orang yang mengingkari, yang menutupi semua itu datang dari Allah, maka dia kemudian bersandar kepada selain Allah, yaitu tagut, maka dia akan Allah biarkan jatuh, terjerembab dalam lembah yang sangat gelap, di lembah penuh hina, kemudian dibiarkan di situ, tidak Allah angkat lagi. Dia tidak kuasa untuk move on dari kehidupan ini. Jadilah orang yang gampang putus asa dan gampang kemudian melihat kehidupan ini serba gelap. Dia tidak yakin Allah maha menolong terhadap dirinya. Saudara-saudara sekalian, Allah menciptakan kita sekaligus Allah merancang seluruh kebutuhan itu untuk dicukupinya. Jangankan kita yang punya pikiran cerdas, yang punya hati jernih, yang punya fisik begitu kuat, yang punya tuntunan hidup bernama kitab suci yang begitu sempurna, kemudian Allah kirimkan lagi role model, contoh untuk diteladaninya, ya Rasulullah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Allah terlantarkan? Enggak, no. Allah tidak akan terlantarkan kita. Justru Allah itu memberikan yang terbaik kepada hambanya. Allah ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia aku ciptakan dalam sebaik-baik ciptaan, kata Allah. Coba bandingkan dengan semut yang ada di atas batu yang hitam,
di lembah yang sangat dalam, di tengah hutan belantara yang tidak ada orang menjenguknya, Allah sediakan rezeki buat semut itu. Apalagi dengan kita manusia yang serba sempurna, Allah ciptakan semuanya serba lengkap, dan insya Allah semua itu sudah Allah cukupi. Apalagi kita ada ikhtiar, ada kerja keras, kemudian ada doa, ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruhnya akan tercukupi secara baik dan sempurna. Saudara-saudara sekalian, itulah makna dari kehidupan kita yang kadang-kadang bagi kita, kalau kita tidak mau renungkan semua itu, kita tinggal mengeluh saja. Kadang-kadang gampang mengeluh, ada sesuatu kita seolah nggak bisa mengatasinya, ada sesuatu seolah-olah itu yang terberat yang kita alami, orang lain tidak pernah merasakan. Padahal kalau kita mau jujur, saudara-saudara sekalian, orang yang merasakan apa yang kita derita itu, atau banyak yang lebih berat dari kita. Secara materi banyak orang yang secara ekonomi di bawah kita. Kesehatan mungkin juga, maka rumah sakit tidak pernah sepi karena banyak orang yang hilir mudik datang ke rumah sakit, sementara kita bisa bekerja dengan baik. Mungkin secara intelektual kita di atas mereka yang ilmunya terbatas, sementara kita mungkin punya lebih ilmu itu. Maka kewajiban kita memberikan ilmu kepada orang yang membutuhkan pemahaman itu. Secara apapun, mungkin secara fisik kita lebih baik dari orang yang Allah ciptakan dalam kondisi tidak lengkap misalnya. Tetapi semuanya itu adalah mendatangkan kewajiban buat kita untuk mensyukurinya semua itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah kepada kenikmatan yang Allah berikan itu. Jangan kita kufuri, jangan kita tutup-tutupi. Sebab kalau kita tidak mau bersyukur, Allah akan berikan kepada kita siksa yang amat pedih. Siksa Allah bukan hanya di akhirat. Siksa Allah itu kadang datang di dunia ini dengan kegelisahan, dengan kecemasan, dengan sikap galau. Semua adalah siksa dari Allah. Perasaan tidak cukup, ada was-was di situ, ada masalah yang tidak kunjung selesai dan seterusnya. Semuanya Allah berikan kepada orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, yang tidak kalah penting buat kita, marilah kita sadari bahwa hidup ini sekali lagi ada batas akhirnya. Batas akhir mungkin sebagian orang sudah merasa dekat, mungkin sebagian masih panjang. Bagi yang masih panjang, mari kita ikhtiar, mumpung belum terlambat, belum menyesali bahwa kita berbuat yang terbaik sekaligus terbanyak. Bagi orang yang waktunya masih panjang, berikhtiarlah secara maksimal. Bagi orang yang mungkin sekali lagi sisa umurnya sudah pendek, tinggal fokus bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah secara istiqomah, memperbanyak ibadah dengan sungguh-sungguh, dan kita benar-benar menyerahkan atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saudara sekalian, mengakhiri apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, saya ingin sampaikan bahwa ada hal-hal penting buat kita renungkan supaya kita setahap demi setahap ada peningkatan. Pertama, biasakan kita melakukan introspeksi diri kepada diri kita masing-masing, introspeksi diri, muhasabah kepada diri kita, supaya kita mengetahui di mana titik baiknya, di mana titik kurangnya, kelebihan, kekurangan, positif, negatif. Kalau kita mengetahui ada yang positif, bersyukurlah, alhamdulillah, Allah menuntun kita dengan kebaikan. Tetapi kalau ada yang kekurangan, kita segera mohon ampun kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah, seraya minta diberikan kekuatan kepada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki diri kita. Yang kedua, salahkan diri kita kalau memang itu perlu disalahkan. Kenapa seusia saya sekarang kok sepertinya masih kalah dengan anak-anak? Dalam hafalan Quran misalnya, banyak anak umur 6 tahun sudah hafal Quran, 7 tahun, 8 tahun, 11 tahun dan seterusnya. Mereka hafal Quran, sementara kita yang usianya seperti begini nih, terus kapan kita akan menghafal Quran? Di Palestina itu beberapa hari lalu saya ketemu dengan seorang mahasiswa kedokteran di UNER, asalnya Palestina. Dia bercerita di negara kami itu anak itu sekolahnya 2 kali.
Pagi mereka di sekolah umum, di sekolah, di bangku formal. Sore, siang hari sampai sore mereka semuanya ke masjid untuk hafalan Quran. Sehingga usia rata-rata 8 tahun di tempat di Palestina itu anak-anak sudah hafal Al-Quran 30 juz. Sehingga mereka merasa bekal dunia didapat, akhirat juga sudah dimilikinya. Sehingga kapanpun kematian datang bagi mereka sudah punya bekal. Apalagi negaranya adalah negara yang senang, bukan senang, negaranya yang selalu diterpa dengan peperangan oleh Israel. Sehingga mereka punya bekal dunia akhiratnya. Nah, kita yang sekarang begini, mari kita salahkan sendiri. Kenapa kita tidak bangkit dari keterpurukan ikhtiar secara ukhrawi ini? Ini salah satu di antaranya, saudara sekalian. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah selain yang pertama tadi, evaluasi diri. Yang kedua, hendaknya kita menyalahkan diri kita sendiri. Yang ketiga, berbuat baik setiap waktu. Tutuplah kekurangan dengan kebaikan, dengan amal kebaikan, amal soleh yang kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak menjadi orang yang dilalui oleh waktu tanpa bekas yang baik. Justru sebaliknya yang harus terjadi pada diri kita, saudara sekalian, waktu berjalan, kebaikan juga bertambah. Waktu berjalan, kebaikan terus kita tingkatkan. Begitu seterusnya dan seterusnya. Insya Allah kalau itu yang terjadi, maka tidak ada kerugian. Sebab Allah berfirman kepada kita, demi waktu, demi masa, wal asri, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu merugi. Yang tidak merugi, illal ladzina amanu wa amilus salihah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang tidak merugi itu adalah mereka yang beriman. Sudahkah kita meningkat iman kita? Ini pekerjaan berat buat kita. Tapi bukan berarti tidak bisa diikhtari. Kita terus berupaya untuk meningkatkan iman kita kepada Allah dengan berbagai cara. Ini bersambung, saudara sekalian. Bagaimana kita meningkatkan iman kepada Allah? Pertama, gemarlah membaca Al-Quran. Orang yang gemar baca Al-Quran, insya Allah hatinya akan tenang, imannya akan terus tumbuh subur, bertambah dan bertambah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah orang yang banyak zikir, hatinya akan tenang. Kemudian yang kedua, supaya iman kita bertambah, bergaulah dengan orang-orang yang imannya lebih baik lagi. Supaya ada saling asah, saling interaksi positif satu dengan yang lain. Kalau kita bergaul dengan orang yang imannya lebih bagus, insya Allah akan terpengaruh. Sebab orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi, dia akan kena aroma minyak wangi itu. Begitu seterusnya. Kemudian bagaimana kita meningkatkan iman itu? Yaitu dengan silaturahmi. Orang yang silaturahmi, di dalamnya ada komunikasi yang intens, yang baik, saling menanyakan bagaimana ibadah dan bagaimana kondisi keimanan sekarang. Maka dari situ kemudian ada interaksi yang positif, supaya kita menjadi pribadi yang selalu meningkat iman kita. Itu antara lain, saudara-saudara sekalian. Kembali lagi, bagaimana kita menjadi orang yang senantiasa memperbaiki diri? Yang pertama tadi, koreksi diri kita masing-masing, supaya dengan koreksi itu kita akan mengetahui titik lemah dan hal-hal yang positif. Yang lemah kita tinggal, yang positif kita tingkatkan. Yang kedua, salahkan diri kita kalau ternyata dalam perjalanan hidup itu tidak meningkat sementara umur kita terus beringsut naik. Kemudian yang ketiga, tutuplah kekurangan dengan kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan ini akan menutup masa lalu kita. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus dosa-dosa masa lalu kita. Kemudian yang keempat, saudara-saudara sekalian, yang perlu kita lakukan adalah sungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama ini. Hendaknya sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh doknyangan. Doknyangan itu sekarang rajin, besok enggak. Sekarang rajin, besok enggak. Begitu, itu namanya doknyangan. Tapi sungguh-sungguh senantiasa dijaga, ritmenya dijaga, supaya menjadi orang yang senantiasa bertahan pada kebaikan. Kalau kita sudah bertahan pada kebaikan itu, maka saudara-saudara sekalian, kita akan menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah itu artinya kita
continue dalam kebaikan, dan kebaikan yang kita lakukan itu akan menyebabkan perasaan sesuatu. Kalau kebaikan kita tidak lakukan, maka ada protes dalam jiwa kita. Ada apa sebenarnya? Saya kok ada yang kurang dalam hidup ini. Oh, ternyata saya tidak melakukan sholat jamaah. Oh, ternyata saya tidak belum baca Quran. Oh, ternyata begini, semuanya akan dipertanyakan oleh jiwa kita, khususnya bagi orang-orang yang sudah istiqomah dalam hidupnya itu. Baru yang berikutnya, marilah kita biasakan menjadi orang yang senantiasa dekat kepada Allah. Qorib, dekat kepada Allah. Dan Allah menyatakan, sesungguhnya kami lebih dekat dari urat lehernya. Ini firman Allah. Marilah kita menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dari mereka dari urat lehernya, kepada mereka dari urat lehernya itu. Baru yang berikutnya, saudara sekalian, mari kita jaga bagaimana nge-match-nya antara hati kita dengan Allah. Senantiasa ingat kepada Allah dalam kehidupan ini. Jangan Allah kau lupakan, apalagi kau tinggalkan. Kalau kita lari dari Allah, Allah akan panggil kepada kita, fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah, supaya orang yang mau lari dari Allah itu kemudian ingat kembali bahwa Allah tidak bisa kita tinggal dalam hidup ini. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting buat kita bagaimana endingnya. Proses dari awal kadang-kadang kemudian harus terhenti di tengah jalan. Ada orang yang dulunya baik, kemudian terpeleset hidupnya menjadi orang buruk di akhir-akhir hidupnya. Sebaliknya ada orang yang buruk dari awal, kemudian dia berikhtiar, kerja keras menjadi orang baik di akhir hidupnya. Yang ideal bagaimana dari dulu baik, istiqomah dalam kebaikan, kemudian kita menjadi orang baik di akhir kehidupan kita. Tapi setidaknya bagaimana kita mengakhiri kehidupan itu dengan kebaikan. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah, ke akhir yang baik. Dan akhir yang baik itu bisa kita program, kita prediksi dengan ikhtiar dan kerja keras, seraya mohon kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah hidup ini mari kita gantungkan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kalau kita bergantung lurus kepada Allah, Allah akan menolong kita dan Allah akan memberikan solusi terbaik ketika kita menghadapi masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang tidak kunjung selesai. Allah akan berikan solusi terbaiknya. Yang jelas pertolongan Allah dekat kepada orang-orang yang ikhlas, dan orang-orang yang ikhlas itu akan senantiasa mendapatkan sesuatu yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting, saudara sekalian, biasakan lisan kita ini menyebut nama Allah, beristighfar kepada Allah, bersyukur kepada Allah, mengakbarkan Allah, dan seterusnya, sehingga seluruhnya dalam kehidupan ini menjadi beres. Allah cinta kepada kita karena kita cinta kepada Allah. Allah ridho kepada kita karena kita juga meridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu yang bisa kita rasakan, maka tidak ada sesuatu yang berat dalam hidup ini. Kalau toh ada yang berat, itu dalam rangka Allah menguji kita untuk meningkatkan grade atau kualitas keimanan kita di hadapan Allah. Orang yang paling berat ujiannya adalah Rasul Muhammad SAW, sehingga beliau sudah disediakan surganya, sudah ditunggu oleh surga Allah, karena beliau bersabar menghadapi berbagai cobaan dan ujian itu. Saya kira kita bisa mengikuti pelan tapi pasti apa yang dilakukan oleh Rasul, apalagi kita sudah mendeklar diri kita sebagai pengikut setia Nabi Muhammad SAW, maka marilah kita tingkatkan kualitas iman kita, ibadah kita, kebaikan kita, dan ketawakalan kita kepada Allah, maka insya Allah semuanya akan terjadi yang terbaik pada diri kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan keinginan dan ujian kita dan keinginan kita menjadi sesuatu yang bermakna buat kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.